Orang tuh kalau sedang sulit, Pak, kayaknya orang paling sengsara di muka bumi. Padahal masih begitu banyak orang yang lebih sengsara dari dia. Muslimin di Indonesia umpamanya dengan keadaan yang lelah kita dengarnya umpamanya, yang kita dengar yang lelah-lelahnya, ya kan? Akhirnya kita merasa nih, ya Allah, ini zaman rusak bener Pak. Wah, ini luar biasa ya, subhanallah. Zaman ini masih jauh lebih baik dibandingkan zaman yang pernah dilalui oleh sebagian masa oleh muslimin. Ini untuk membangkitkan optimisme dulu. Karena kalau antum lelah, yang muncul pesimis. Kalau sampai putus asa, itu malah kerjaan orang kafir. Putus asa itu nggak ada di kamus orang beriman. Nah, maka saya tunjukkan contoh. Saya ceritakan sedikit saja, tapi antum nilai nanti. Apakah itu keadaan lebih baik zaman itu atau zaman Indonesia hari ini? Saya tunjukkan. Tahun 1492 Masehi, abad 15 Hijriah. Salib besar terbuat dari perak disematkan, ditempel di istana Alhambra di Granada sebagai sebuah tanda, ini Ratu Isabella dengan suaminya, sebagai sebuah tanda bahwa negeri muslim terakhir yang dimiliki muslimin di Andalus yaitu Granada sudah jatuh di tangan negara Kristen. Terakhir tutup muslimin 1492 Masehi, tutup, selesai. Dari tahun ke tahun kebijakan kerajaan Kristen terhadap muslimin yang masih hidup di Andalus. Negara sudah nggak ada, muslimin sudah nggak punya sama sekali, tapi muslimin masih banyak hidup di situ. Seluas wilayah Andalus, Spanyol, Portugal, Perancis bagian selatan, kepulauan Sisilia yang punya Itali sekarang, itu wilayah Andalus dulu. Masih banyak muslim. Makin hari makin payah, makin parah sekali, makin menekan muslimin kebijakannya. 1492 tutup. 1497 resmi seluruh masjid ditutup. Subhanallah, saya sholat di tempat yang nyaman sekali hari ini Pak. Jazakallahu khair, Masjid Nurul Huda Ustaz Ali. Nyaman bukan kita sholat di masjid? Apa Masjid Kediri ditutup? Resmi ditutup, tak boleh ada sama sekali masjid dibuka. Bahkan nanti antum bayangkan, ada kebijakan muslimin tidak boleh mandi. Kebijakan aneh kan? Pernah antum dengar kebijakan aneh itu? Kenapa mereka lakukan kebijakan itu? Mereka tahu persis muslimin kalau sholat harus wudu. Mereka tahu persis. Kalau mereka harus mandi, mereka wajib mandi mereka. Kalau sholat tidak sah tanpa toharoh. Lihat mereka itu, betapa jahatnya. Sampai ketahuan, kalau sampai ada ketahuan satu muslim nyimpan mushaf Quran, diseret ke lapangan, digantung, dibakar hidup-hidup. Nyimpan mushaf Quran, Pak. Mau dilanjutkan apa enggak nih? Oke, simpulkan sekarang, mana yang lebih baik? Itu. Belajarlah sejarah. Dan seterusnya. Jadi muslimin pernah mengalami masa yang sangat buruk. Tapi subhanallah, muslimin hadir dan selalu datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan muslimin dan seterusnya. Ya. Bahkan ketika muslimin sempat jatuh di 400 tahun pertama di Andalus, muslimin sempat jatuh. Itu bisa bangkit kembali dan masih berumur 400 tahun berikutnya. Dari jatuh sampai bangkit lagi, dan bagaimana cara bangkit itu harus dipelajari. Nah, begitu contohnya, paham ya? Tapi kalau mau introspeksi begini, ini mau supaya kita selain bersyukur kita berintrospeksi diri ya. Ini kemarin waktu saya di Malang, di seminar Malang ditanyakan juga. Di Malang kemarin ada salah satu seminar saya judulnya Sumbangsih Islam untuk Peradaban Dunia. Materinya cukup panjang. Ada yang bertanya juga tentang kurang lebih seperti ini. Kemudian tentang bagaimana muslimin di Indonesia dengan keadaan negeri seperti ini, kepemimpinan yang seperti ini. Saya bilang dengan semua cinta saya kepada para ahli ilmu hari ini, dengan semua penghormatan saya, pengakuan saya pada para ahli ilmu hari ini,
Tapi kalau kita mau bersyukur, kita bersyukur. Tapi kalau kita mau introspeksi, yuk kita introspeksi diri. Kita ngoreksi diri sendiri. Gimana caranya? Saya ceritakan sebuah kisah zaman. Lihat bagaimana sejarah menjawab. Di salah satu masa kepemimpinan di dinasti Bani Umayyah, itu pernah ada gubernur kejam sekali. Namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu orang salah dikit kepala lepas dari badannya. Itu dia bisa menumpahkan darah dengan sangat mudah. Tapi jangan salah, orang sekejam itu banyak ulama yang ketika ditanya bagaimana menurut Anda tentang Hajjaj bin Yusuf, bahkan sampai Imam Ahmad bin Hambal sekalipun ditanya tentang Hajjaj bin Yusuf, kata beliau, saya tidak mau bicara. Loh, kenapa? Orang jelas dolim kok nggak mau ngomong. Kenapa? Karena Hajjaj bin Yusuf itu masih ada baiknya, Pak. Hajjaj bin Yusuf itu hafal Quran 30 juz. Guru Quran di Taif. Luar biasa. Anak-anak Taif itu hafal Quran di tangan dia. Subhanallah. Dia meninggal dalam keadaan tidak punya harta. Tidak korupsi dia, Pak. Sama sekali. Orang amanah. Sangat memuliakan ahli Quran. Siapapun yang ahli Quran sangat dimuliakan oleh dia. Ya, artinya ini orang cukup kontroversi hidupnya. Ada tahu waktu beliau mau meninggal, waktu Hajjaj bin Yusuf mau mati itu, Hajjaj bin Yusuf waktu mau meninggal, dia berkata, lihat kalimat Hajjaj bin Yusuf, sampai meninggal tuh pedenya luar biasa. Dia bilang, ya Allah, semua orang menduga engkau tidak akan mengampuni aku, ampuni aku. Subhanallah. Tapi singkat kita begini, Hajjaj bin Yusuf itu pernah menjadi gubernur di Kufah, di Irak. Ibu kota kepemimpinan saat itu di Damaskus. Menjadi gubernur di Kufah. Menjadi gubernur di Kufah, semua orang sudah dengar tentang track record kejamnya Hajjaj bin Yusuf. Dia datang ke Kufah itu, manusia semua kumpul di masjid seperti ini. Kemudian dia ceramah. Dia datang sebagai gubernur baru. Dia bilang, salah satu ceramahnya, tadi saya berangkat ke Kufah sini membawa 2 pedang. Yang satu pedang kasih sayang, yang satu pedang hukuman. Pedang kasih sayang saya sudah jatuh di tengah jalan, saya tidak tahu kemana. Yang tersisa hanya pedang hukuman untuk kalian. Ada gubernur kalimat sambutannya begitu. Bahkan dia bilang, lihat dia bilang, inni ra'aitu ru'usan qad ainaat laqad hana qitafuha. Saya melihat kepala-kepala sudah masak, sudah ranum seperti buah dan siap untuk dipetik. Tuh pernah jumpai orang kayak gitu. Baik, tapi teman-teman lihat kalimat para ahli sejarah. Apa kalimat ahli sejarah? Ahli sejarah bukan hanya komentari Hajjaj bin Yusuf, tapi dia berkata tentang masyarakat Kufah. Lihat, adapun kenapa Hajjaj memimpin masyarakat Kufah, karena memang masyarakat Kufah tidak bisa dipimpin kecuali oleh orang seperti Hajjaj. Mengerti? Ngerti atau nggak ngerti? Apa maksudnya? Memang nggak bisa diatur tuh masyarakat, nggak bisa diatur, Pak. Ngeyel minta ampun. Ya Allah, susah banget. Sampai Kufah itu terkenal ilmu hadis itu kalau masuk ke Kufah, hadis, makanya para ahli ilmu hadis itu hati-hati kalau hadis keluar dari Kufah. Hadis masuk ke Kufah nih, perawinya orang Kufah, masuk sejengkal, ini istilah di ilmu hadis, masuk sejengkal, keluar dari Kufah bisa sehasta, Pak. Ngerti maksudnya? Apa maksudnya? Ditambah-tambahin, Pak, jadi hadis palsu. Jadi memang masyarakatnya begitu. Sampai Umar bin Khattab, orang hebat itu sampai ngadu ke Allah tentang Kufah. Ya Allah, Kufah ini bagaimana ya Allah?